Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 mata kuliah bahan teknik yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Diki Maulana dan dua teman saya yaitu Ayub Eka Bekti dan juga Angga Desta Kristianto. Kami bertiga akan membahas tentang material komposit 2. Pokok pembahasan dari materi kami kali ini yaitu ada 6. Yang pertama itu ada bahan komposit, yang kedua ada beton, yang ketiga aspal, yang keempat ada kayu, dan yang kelima itu ada struktur sandwich, kemudian yang terakhir ada komposit matriks logam dan komposit matriks keramik. Kalian pasti sudah sering sekali mendengar bahan komposit di mata kuliah bahan teknik ini. Nah, apa sih itu material bahan komposit? Material komposit itu adalah material yang terbentuk dari dua atau lebih bahan yang berbeda untuk mendapatkan material baru dengan sifat yang lebih unggul dari penyusunnya. Jadi ini seperti dua bahan yang dicampur untuk mendapatkan satu bahan yang memiliki keunggulan tertentu. Nah, apa sih perbedaan dari material komposit 1 dan material komposit 2? Nah, perbedaannya ini terdapat pada sifat penguatnya, yaitu isotropik dan anisotropik. Kemudian masuk untuk pembahasan yang pertama, yaitu bahan komposit. Nah, sudah disinggung di awal tadi, bahan komposit itu yaitu material yang terbentuk dari dua atau lebih bahan yang berbeda untuk mendapatkan material baru dengan sifat yang lebih unggul dari bahan penyusunnya. Nah, di bahan komposit ini kami akan membahas dua jenis material komposit, yaitu yang pertama ada sheet molding compound, yaitu SMC atau disingkat dengan SMC, adalah bahan bakar komposit yang berbentuk lembaran, yaitu terbuat dari campuran dari fiberglass, resin, polyester, dan bahan lainnya. Ini seperti itu. Kalau kalian sering tahu ya, di dunia otomotif itu ada karbon pada bodi-bodi sepeda motor. Nah, itu menggunakan metode ini, metode SMC. Nah, keunggulan dari metode SMC ini dalam material komposit yaitu yang pertama ada kuat, kemudian ringan dan tahan korosi. Nah, contoh penggunaannya itu ada di dalam penggunaan panel bodi mobil, kemudian kap mesin. Nah, untuk bahan komposit yang kedua itu ada metode pultrusi kontinu, yaitu proses membuat komposit yang panjang dengan bentuk tetap, yaitu contohnya ada pembuatan balok dan juga pembuatan pipa. Ini menggunakan serat panjang, fiberglass atau karbon, dan resin. Untuk proses pembuatannya yaitu serat direndam di dalam resin, kemudian ditarik terus-menerus melalui cetakan baja panas. Kemudian produk dikeringkan sesuai dan dipotong sesuai ukuran. Untuk keunggulannya sendiri yaitu kuat karena seratnya sejajar dengan arah tariknya. Kemudian tahan korosi pastinya, dan ringan dan efisien dalam produksinya. Nah, gambarannya itu seperti kita membuat alat dengan mesin press. Jadi hasilnya itu akan berupa seperti mesinnya sendiri dan ditarik terus-menerus sampai keluar bahan yang diinginkan sesuai dengan cetakannya itu sendiri. Untuk contoh penggunaannya yaitu struktur bangunan, jembatan, rel kereta. Nah, masuk ke pembahasan yang kedua yaitu bahan beton. Kalian pasti sudah tidak asing ya dengan kata beton. Beton itu adalah salah satu bahan bangunan yang paling sering digunakan untuk konstruksi proyek.
yang digunakan untuk pembuatan jembatan, gedung, jalan, dan juga biasa digunakan untuk membuat tiang-tiang listrik itu yang besar. Nah, material ini terbentuk dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu yang paling utama ada semen, kemudian air, kemudian agregan halus itu seperti pasir, kemudian agregan kasar itu seperti batu-batuan atau kita sering sebut itu koral. Nah, kombinasi bahan-bahan tersebut menghasilkan beton yang kuat, tahan lama, dan mudah dibentuk sesuai kebutuhan struktur bangunan tersebut. Nah, untuk sifat dan perilaku beton ini sendiri yaitu kuat tekan tinggi tapi lemah tarik, yaitu perlu tulangan baja. Nah, tulangan baja ini disebutkan di sini itu seperti reng atau kita sering untuk kerangka bangunan. Nah, apabila kita hanya menggunakan campuran beton saja, walaupun campuran itu sangat bagus atau bisa diacungi jempol, nah itu tidak memiliki kekuatan tekan yang tinggi. Nah, harus ada faktor penopang yaitu kerangka dari besi tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu ekonomis, tahan lama, dan mudah dibentuk. Kemudian kekuatan beton ini dipengaruhi oleh rasio air dan semen. Nah, jadi campuran ini tidak mengasal karena apabila kekurangan air itu juga tidak bagus, dan juga apabila kelebihan air, nah itu juga kurang bagus. Jadi kita harus mengetahui berapa sih campuran beton dan air itu yang bagus. Nah, itu. Kemudian yang kedua itu ada waktu pengerasannya. Nah, kalau di sini kami mendapatkan itu maksimal pengerasan dari beton ini ada sekitar 28 hari. Nah, apabila dirasa 20 hari atau 25 hari itu sudah keras, nah itu sudah bisa dipergunakan. Jadi ini hanya untuk maksimal, tidak ada minimalnya. Nah, untuk minimalnya itu apabila dari fisik beton tersebut sudah dirasa bagus dan kuat saja. Baik, saya akan melanjutkan pokok pembahasan yang ketiga yaitu aspal. Aspal adalah bahan berwarna hitam pekat yang digunakan terutama untuk pengaspalan jalan. Aspal bisa berasal dari penyulingan minyak bumi atau dari batuan alam yang mengandung bitumen. Aspal memiliki sifat melekat yang kuat dan tahan terhadap air, sehingga mampu menjaga permukaan jalan tetap kokoh dan tidak mudah rusak. Selain digunakan pada jalan raya, aspal juga dimanfaatkan untuk pelapisan atap, kedap air, dan berbagai keperluan konstruksi lainnya. Jadi seperti yang tertulis di slide, aspal memiliki peran yang sangat penting dalam infrastruktur, terutama dalam pembangunan jalan raya. Jenisnya ada dua, yaitu aspal dari minyak bumi yang diperoleh melalui proses penyulingan, dan aspal alami yang ditemukan di alam dalam bentuk batuan yang mengandung bitumen. Perbedaan asal ini juga bisa mempengaruhi kualitas dan penggunaannya di lapangan. Keunggulan utama dari aspal adalah sifatnya yang sangat lengket dan tahan air. Karena itu, aspal mampu menciptakan permukaan jalan yang kokoh, tahan lama, dan mampu mengurangi resiko kerusakan akibat air atau cuaca buruk. Tak hanya itu, sifat tahan air ini juga membuat aspal dimanfaatkan sebagai pelapis atap dan bahan kedap air dalam konstruksi bangunan. Sekarang, kita masuk ke bagian sifat aspal. Aspal merupakan material termoplastik, artinya bisa berubah bentuk, tergantung suhu, dia akan melunak ketika dipanaskan dan mengeras saat dingin. Sifat ini sangat penting karena memungkinkan aspal mudah diolah saat proses pembangunan jalan. Secara kimia, aspal mengandung sekitar 80 hingga 85% karbon, sekitar 9 hingga 10% hidrogen, dan sisanya terdiri dari unsur-unsur seperti oksigen, sulfur, dan logam dalam jumlah kecil.
Komposisi ini berkontribusi pada kekuatan dan daya tahan aspal itu sendiri. Menariknya, sekitar 75% dari total produksi aspal di dunia digunakan untuk konstruksi jalan, sisanya digunakan untuk pelapis atap dan kebutuhan pelapisan bangunan lain karena daya tahannya terhadap cuaca dan kelembapan yang tinggi. Kemudian pada bagian campuran aspal, penting untuk kita pahami bahwa aspal tidak digunakan secara murni, melainkan dicampur dengan agregat, yaitu campuran seperti batu, kerikil, pasir, dan bahan lainnya. Tujuan dari pencampuran ini adalah untuk menciptakan material yang mampu menahan beban kendaraan, perubahan suhu, dan tekanan lingkungan. Kunci dari campuran aspal yang baik terletak pada komposisi ukuran agregat yang digunakan. Komposisi ini harus dirancang dengan presisi agar menghasilkan campuran yang kuat, fleksibel, dan tahan lama. Artinya tidak cukup hanya kuat saja, tetapi juga harus mampu sedikit lentur agar tidak mudah retak saat terjadi pemuaian atau penyusutan akibat suhu ekstrim. Campuran aspal inilah yang nantinya digunakan untuk membuat berbagai lapisan jalan seperti lapisan pondasi, atas atau base course, lapisan permukaan atau surface course, dan sebagainya. Jadi aspal bukan hanya sekedar bahan hitam yang kita lihat di jalan, tapi merupakan material teknik sipil yang kompleks dan penting dengan banyak aspek teknis. Baik, selanjutnya adalah bahasan pokok keempat, yaitu kayu. Kayu merupakan material alami yang hingga kini masih banyak digunakan dalam dunia konstruksi, terutama karena memiliki sifat mekanis yang baik, berat yang ringan, serta mudah untuk diproses. Secara struktur, kayu terdiri dari beberapa bagian makro yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu kulit bagian luar, gabium, gubal, kayu teras, dan empulur. Kombinasi sifat alami dan struktur internal inilah yang membuat kayu tetap menjadi pilihan penting dalam berbagai jenis bangunan. Jenis kayu dibedakan menjadi dua berdasarkan asal pohonnya, yaitu yang pertama ada kayu lunak, yang kedua ada kayu keras. Nah, untuk kayu lunak sendiri ini seperti pinus, cemara, dan cemara yang berasal dari pohon berdaun jarum, tumbuh cepat dan mudah diolah sehingga sering digunakan untuk rangka atap atau perabot sederhana. Sebaliknya, kayu keras. Kayu keras ini seperti eka dan maple yang berasal dari pohon berdaun lebar, memiliki kekuatan dan ketahanan yang lebih tinggi, namun lebih sulit diolah sehingga cocok untuk lantai, rangka utama bangunan, atau furnitur premium. Kekuatan kayu sangat dipengaruhi oleh arah pembebanan terhadap seratnya. Beban yang sejajar, serat memberikan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan beban tegak lurus. Oleh karena itu, arah pemasangan kayu harus diperhatikan agar kekuatannya optimal. Selain itu, kadar air dalam kayu juga mempengaruhi kekuatannya. Kayu yang masih basah memiliki kekuatan yang lebih rendah karena air mengganggu ikatan antara selulosanya. Proses pengeringan baik alami maupun menggunakan oven akan mengurangi kadar air dan meningkatkan kekuatan kayu. Secara keseluruhan, kayu adalah material yang kompleks namun sangat bermanfaat. Pemilihan jenis, arah serat, dan kadar air yang tepat akan menentukan keberhasilan dan daya tahan struktur yang dibangun. Kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu struktur sandwich. Struktur sandwich adalah jenis komposit yang terdiri dari dua lapisan luar tipis face sheet yang menjepit material inti ringan core di bagian tengah. Desain ini memungkinkan terciptanya struktur yang sangat ringan namun tetap memiliki kekuatan dan kekakuan tinggi. Berkat keunggulan tersebut, struktur sandwich banyak digunakan dalam industri transportasi, di gantara, dan konstruksi untuk
mengurangi bobot tanpa pengorbanan kekuatan. Selanjutnya struktur sandwich itu dibagi menjadi dua, yaitu sandwich sarang lebah dan sandwich berlapis. Yang pertama sandwich sarang lebah, yaitu struktur yang menggunakan inti berbentuk sarang lebah yang biasanya terbuat dari aluminium atau polimer yang diperkuat serat. Desain sarang lebah membuat material ini sangat ringan namun tetap cukup kuat, sehingga banyak digunakan di industri pesawat terbang dan aplikasi performa tinggi lainnya. Yang kedua ada sandwich berlapis. Sandwich berlapis yaitu struktur yang menggunakan lapisan luar dari logam tahan korosi untuk melindungi logam inti yang lebih murah namun kuat. Contohnya aluminium seri 2024 sering dilapisi dengan aluminium murni guna meningkatkan daya tahan terhadap korosi tanpa mengorbankan kekuatan struktur lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu komposit metrik logam atau MMC, metal metrik komposit. MMC adalah komposit dengan material logam seperti aluminium yang diperkuat oleh serat atau partikel. Material ini ringan, kuat, dan tahan panas, sehingga banyak digunakan dalam industri pesawat dan otomotif. Contohnya adalah komposit aluminium boron. Jenis penguat dalam MMC, serat kontinu memberikan kekuatan dan kekakuan paling tinggi. Serat terputus-putus, fleksibel, cocok untuk kompleks. Partikel meningkatkan kekuatan, kekerasan, dan tahan aus. Ini lanjut ke pembahasan yang ketujuh, yaitu komposit metrik keramik, yaitu CMC, keramik metrik komposit. Komposit metrik keramik misalnya SiC yang diperkuat serat keramik, tahan panas tinggi, tidak rapuh, cocok untuk turbin dan mesin jet. Mekanisme penguatan, defleksi retak, serat berbelok retakan, penjembatan retak, serat menyambung sisi retakan, penarikan serat, serat menyerap energi saat tertarik keluar. Yaitu yang terakhir kesimpulan, berbagai material teknik memiliki keunggulan dan aplikasi masing-masing. SMC merupakan komposit ringan dan tahan korosi yang banyak digunakan pada bodi kendaraan. Proses pultrusi menghasilkan material panjang dan kaku untuk struktur bangunan dan jembatan. Beton unggul dalam kekuatan tekan dan ekonomis, namun perlu tulangan baja untuk menahan gaya tarik. Aspal sebagai bahan termoplastik banyak digunakan untuk jalan karena tahan terhadap beban dan cuaca. Kayu tetap menjadi pilihan karena ringan dan mudah dibentuk, meskipun kekuatannya sangat dipengaruhi oleh arah serat dan kadar air. Struktur sandwich seperti honeycomb dan clad menawarkan kekuatan tinggi dengan bobot ringan, ideal untuk transportasi dan pesawat. MMC memadukan logam dengan serat atau partikel untuk menghasilkan material ringan dan kuat, sedangkan CMC menggunakan metrik keramik tahan panas untuk aplikasi suhu ekstrim seperti turbin dan mesin jet. Pemilihan material harus disesuaikan dengan sifat mekanik, kondisi lingkungan, dan efisien produksi. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami.